Film ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok tim pemburu ular yang dipimpin oleh pria bernama Jeff, di mana si joki yang mengantarkan mereka pun lalu meminta bayaran lebih karena tempat yang mereka datangi sangat berbahaya. Ketika sampai di sana, alih-alih menuruti kemauan si joki, Jeff dengan bengisnya justru malah menghabisi joki itu tepat di hadapan teman-temannya. Jeff pun lalu segera mengajak rekan-rekannya untuk masuk ke dalam hutan, dan ketika salah satu kaki di antara mereka terperosok ke dalam lubang, mereka pun terlihat sumringah ketika lubang itu dipenuhi oleh banyaknya ular, yang jelas hal itu bisa membuat mereka mendapatkan banyak cuan. Saat salah satu di antara mereka ingin menyimpan tas berisi ular itu ke perahu mereka, ia pun melihat pergerakan aneh dari arah seberang sungai, dan tiba-tiba di sisi lain, saat satu rekan Jeff masih berada di dalam hutan, ia dikejutkan dengan kemunculan anaconda yang tiba-tiba saja langsung memuntahkan kembali satu rekan yang tadi sempat dimangsa, dan tak lama kemudian alih-alih menyelamatkan temannya yang sedang dalam bahaya, Jeff yang tak jauh dari sana malah cuma menonton saat temannya mulai dimangsa oleh anaconda merah itu, yang ternyata tujuan Jeff datang ke sana adalah untuk menangkap anaconda merah itu yang konon memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Scene pun lalu beralih ke arena sirkus milik Paman Song yang saat itu akan menampilkan pertunjukan terakhir mereka, dan ketika para penonton merasa dibodohi oleh pertunjukan sirkus itu, mereka pun marah dan lalu meminta uang yang digunakan untuk membeli tiket segera dikembalikan. Imbas dari semua itu, Song pun lalu memutuskan untuk memotong gaji para karyawannya, meski faktanya sudah 1 minggu ini para karyawan sirkus tak menerima gaji mereka. Tak lama kemudian, pria bernama Baliang pun masuk ke sana yang tak lain adalah mantan karyawan sirkus di sana, di mana Baliang datang ke sana untuk membeli hak penuh atas sirkus itu dan bersedia untuk menutupi kerugian yang ditanggung oleh Paman Song. Kabar itu pun disambut gembira oleh yang lainnya, apalagi Baliang berniat untuk mengajak teman-temannya tampil di pertunjukan sirkus yang lebih besar di kota Bangkok, yang hal itu langsung disambut senang oleh semua rekan-rekannya, termasuk juga oleh seorang bocil bernama Dodo. Namun tidak bagi wanita bernama Lan yang memutuskan untuk keluar dari anggota sirkus tersebut. Esok paginya, sebelum mereka berangkat menggunakan perahu dari tepi sungai, Dodo mengungkapkan rasa sedihnya pada Bona karena Lan yang sudah dianggapnya sebagai kakak malah tak ikut bersama mereka, hingga ketika mereka sedang mempersiapkan keberangkatan mereka, Lan pun tiba-tiba datang yang ternyata berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut. Di tengah perjalanan yang konon bisa memakan waktu hingga 3 hari untuk sampai ke sana, Datuk si nahkoda kapal pun mengingatkan bahwa rute yang akan mereka lewati kali ini sangatlah berbahaya, dan bersama dengan itu, Baliang yang sedang mengabarkan pada bosnya terkait keberangkatan mereka kali ini pun justru terkena apes saat HP-nya nyemplung ke dalam air. Padahal HP itulah satu-satunya alat komunikasi yang dimiliki di sana. Tapi bukannya kapok, Baliang kembali berulah saat ia mengintip seorang wanita bernama Ali yang sedang mandi, dan inilah yang terjadi. Teriakan Baliang itu pun didengar oleh Datuk yang langsung memperingatkan Baliang untuk berhati-hati karena memang jalur yang mereka akan lewati adalah habitatnya segala jenis ular.
Beberapa saat kemudian, perjalanan mereka pun terhambat oleh banyaknya tumpukan peti yang menghalangi sungai, di mana saat Datuk menyarankan untuk putar balik dan mencari rute yang lain, Baliang yang sudah janji pada bosnya akan datang tepat waktu pun tetap memaksa untuk melewati rute itu dan memutuskan untuk meledakkan peti-peti yang ada di sana tanpa tahu apa yang sebenarnya ada di dalam peti-peti tersebut. Tepat ketika peledak itu meledak, ribuan ular dari berbagai jenis dan ukuran pun berterbangan ke arah mereka yang seketika membuat kepanikan terjadi di sana. Lan pun dengan sigap langsung menyemprotkan air dengan tekanan tinggi ke arah ular-ular itu, dan untuk sementara waktu mereka bisa bernapas lega. Nasib apes pun kembali dialami Baliang ketika ia tertimpa oleh banyaknya ular yang membuat dirinya terjebur ke dalam sungai. Bahkan ada satu ular yang terus saja mengejar Baliang sampai ke tepi sungai, dan tak lama kemudian untung saja ada seseorang yang menyelamatkan Baliang dari ancaman ular itu, yang ternyata adalah Jeff. Sebagai tanda terima kasih, Baliang pun lalu menawarkan tumpangan pada Jeff untuk ikut bersama mereka. Namun hal itu langsung ditolak oleh Lan yang berpikir jika Jeff adalah orang asing yang bisa saja membahayakan nyawa mereka. Tapi tak lama kemudian Jeff kembali membantu mereka saat ia berhasil mengeluarkan seekor bayi ular dari dalam telinga Bona. Saat itulah Jeff pun lalu menceritakan tentang siapa dirinya dan apa yang telah ia alami bersama dua rekan lainnya. Dan ketika malam tiba, Jeff menghampiri Pak Datuk yang sedang asik mancing di tepi perahunya, di mana ternyata Jeff ingin minta diantarkan ke suatu tempat sambil menunjukkan peta yang dipegangnya. Namun hal itu langsung ditolak oleh Datuk yang meyakini jika tempat itu adalah tempat kutukan dan tak semua orang bisa keluar dari sana dengan selamat, meski Jeff menjanjikan bayaran 2 kali lipat. Beberapa saat setelah Jeff pergi, Datuk yang kembali lanjut memancing pun dikejutkan dengan kemunculan gelembung yang semakin lama semakin membesar, disertai dengan joran pancingnya yang tertarik ke dalam air, dan tiba-tiba di pagi harinya saat Lan masuk ke ruang kemudi, ia pun tak mendapati Datuk ada di ruangannya, dan seketika itulah kecurigaan Lan mengarah pada Jeff yang merupakan orang asing di kapal itu. Namun Jeff yang tak mengetahuinya pun baru teringat jika ia terakhir kali bertemu dengan Datuk tadi malam saat pria tua itu memancing di tepi perahunya, yang seketika itulah berpikir bahwa ada sesuatu yang tak beres telah terjadi pada pria tua itu. Apalagi saat mereka melihat ada pergerakan aneh dari dalam air yang menarik tali pancing milik Datuk yang ternyata Jeff pun dengan sigap langsung menaiki perahu kecil milik Baliang yang tak jauh dari sana, dan lalu mengambil tombak berbentuk garpu untuk menusuk objek yang ada di dalam air. Seketika itulah perahu itu pun dililit oleh si ular dan membawanya tenggelam ke dalam air. Tak lama setelah Jeff kembali ke kapal, anakonda merah itu pun sudah ada di atas kapal mereka dan memuntahkan kembali Datuk yang telah ditelannya, di mana kepanikan pun terjadi saat anakonda itu masuk ke setiap ruangan yang ada di kapal tersebut.
Untung saja, meski Bona bisu, namun ia berhasil membuat ular itu terkena sengatan listrik tegangan tinggi dan inilah yang terjadi. Tepat sebelum kapal itu meledak dan hancur, mereka akhirnya berhasil melompat dari kapal nahas tersebut. Di tengah kondisi seperti itu, Baliang pun mendapat hujatan dari teman-temannya karena terus mengeluh ingin datang tepat waktu. Apalagi saat itu Lan terus menyalahkan Jeff atas kekacauan yang mereka hadapi saat ini. Namun Jeff menjamin bahwa mereka akan tetap bisa datang tepat waktu asalkan mau melewati rute membelah hutan dan lalu dilanjutkan dengan menaiki kapal miliknya yang disimpan di titik yang akan mereka lewati nanti. Sekaligus memberikan obat penawar bagi Ali yang terkena sengatan lebah beracun. Pada akhirnya, mereka pun setuju dengan saran yang diberikan Jeff, termasuk juga dengan Lan yang sempat tak menyetujuinya. Di tengah perjalanan ketika mereka memutuskan untuk beristirahat, di sanalah jiwa survival Jeff pun terlihat ketika ia memakan daging ular mentah-mentah di hadapan yang lainnya yang langsung membuat mereka mual karena tak biasa melihatnya. Dan setelah itu, singkat cerita, setelah kembali melanjutkan perjalanan, Jeff yang lebih paham tentang survival pun lalu mengajak mereka untuk bermalam di sebuah goa karena dirasa tempat itu cukup aman untuk mereka. Ketika di sana lebih terlihat kebersamaan mereka satu sama lain dan di saat itu pula Jeff masih kepikiran cara untuk mendapatkan ular anaconda yang memiliki nilai jual fantastis itu. Dan ketika Baliang mendengar penjelasan Jeff itu, ia pun meminta untuk diikut sertakan dalam misi penangkapan ular raksasa tersebut, di mana terungkaplah fakta bahwa rencana Baliang untuk mengajak rekan-rekannya tampil di acara sirkus yang lebih besar ternyata bohong, karena sebenarnya Baliang hanya ingin menjual teman-temannya pada bos mafia yang ada di Thailand. Di esok paginya sebelum mereka berangkat, Zhang pun sibuk mencari keponakannya yang terpisah dari rombongan, dan ketika ia berhasil menemukan si keponakan yang berada di tepi sungai, inilah yang terjadi. Singkat cerita, mereka pun lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan melewati sungai tanpa sadar bahwa bahaya sedang mengintai mereka. Dan setelah itu, di antara mereka, hanya Lan lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan Zhang, meski akhirnya ular itu berhasil melahap Zhang bulat-bulat. Sesampainya di sana, Jeff langsung mengambil pistol miliknya dan juga memberikan obat penawar racun yang ia janjikan. Namun alih-alih memberikannya dengan cuma-cuma, Jeff meminta imbalan pada mereka untuk membantu menangkap ular anaconda merah itu, di mana mereka pun terkejut saat tahu jika Baliang berpihak pada Jeff. Setelah Jeff dan Baliang memasang jaring perangkap untuk ular, Lan dan yang lainnya pun lalu diikat di sebuah pohon untuk dijadikan umpan ular anaconda merah itu, di mana rupanya Baliang ingin menjual organ dalam mereka semua untuk mendapatkan banyak cuan. Dan bersamaan dengan itu, Ali yang berhadapan dengan Jeff pun mencoba untuk merayu Jeff agar mau melepaskan ikatannya.
Ali pun berhasil merampas pistol dari tangan Jeff, namun sayang Ali tak bisa menggunakannya. Dan tepat ketika situasi bahaya sedang dihadapi Ali, Lan yang berhasil terlepas dari ikatannya pun langsung membantu Ali. Di sisi lain, seekor anaconda diam-diam berhasil merayap ke arah Baliang dan langsung mencaploknya hidup-hidup. Sedangkan berebutan pistol antara Jeff dan Ali membuat Ali terkena tembakan dari pistol itu. Dan tak lama, Lan berhasil melumpuhkan Jeff menggunakan kayu yang membuat Jeff langsung tersungkur. Di tengah upaya Lan melepaskan ikatan Dodo dan Bona itulah, Jeff yang sudah sadarkan diri pun bangkit dan perlahan mendekat ke arah mereka, sehingga inilah yang terjadi. Setelah Jeff ikut dicaplok oleh anaconda itu, Lan pun lalu mendekati Ali yang tengah sekarat akibat luka tembakan tadi, dan karena terlalu banyak mengeluarkan darah, Ali pun akhirnya meregang nyawa. Setelah itu, saat Lan, Dodo, dan Bona ingin pergi dari sana menggunakan perahu milik Jeff, mereka dikejutkan dengan sesuatu yang tertancap di punggung Bona yang ternyata ketiganya pun kembali berhasil ditangkap oleh Jeff yang ternyata masih hidup. Yang kini mereka diikat di sebuah pohon besar untuk memancing kedatangan ular anaconda itu yang juga telah disiapkan jaring perangkap oleh Jeff untuk menangkap target buruannya itu. Dan tiba-tiba segala upaya telah dilakukan oleh Jeff agar bisa mengimbangi besarnya tenaga ular anaconda itu. Namun tetap saja, kekuatan ular anaconda itu tak sebanding dengan tenaga Jeff yang hanya mengandalkan tali tambang. Setelah Jeff modar dan kembali dimuntahkan oleh ular anaconda itu, ancaman hidup dan mati pun kini dihadapi Lan dan yang lainnya. Upaya mereka untuk kabur dari kejaran ular anaconda itu pun terus mereka lakukan dengan susah payah, dan tepat ketika Lan berhasil bersembunyi di antara celah pohon besar. Mengetahui hal itu, Bona pun tak mau tinggal diam dan ikut membantu Lan menyerang anaconda itu menggunakan kayu. Ketika ada kesempatan untuk bisa menjauh dari kejaran ular anaconda itu, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari secepat mungkin ke suatu tempat, dan sesampainya di sana, pada akhirnya, rahang dari induk anaconda itu pun terbelah dua ketika congornya menghantam kawat baja tipis dan tajam yang dipasangkan oleh Jeff. Dan akhirnya, ketiganya pun berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat. Nah, itulah guys rangkuman dari film Anaconda yang dirilis tahun 2024. Buat kalian yang suka channel ini silahkan subscribe, like, komen, dan share. See you next time.